Saat ini kita akan membahas tentang masalah isu-isu yang sedang hangat di luar sana, yaitu PPKM. Karantina secara tidak langsung gitu. Iya. Semua yang kalian bilang itu benar sih, kayak saya lah sepertinya kayak berdagang. Saya kebetulan berdagang monja atau pakaian bekas di Sambu. Tolonglah pemerintah didengarkan. Wajib didengar. Pemerintah pasti tahu. Pastinya apa yang pemerintah terjadi. tahu. Pasti tahu Kalau dong. cuma tahu nggak peduli. Mungkin lagi positif thinking aja kita bang. Mungkin lagi nyusun strategi biar dimana dananya ini nggak lari ke perut yang nggak sesuai. Maksudnya Benar melenceng ya. iya. Sebenarnya perut yang alo yang membutuhkan dana ini tadi bantuan ini Jangan malah sampai lari ke perut B. Keliru ya. Oke, jumpa lagi bersama kami di sini sebagai guru diskusi amatir. Ya. Oke, saat ini kita lagi membahas isu-isu yang lagi hangat-hangatnya yang ada di Indonesia. Bentar lah bang, kenalin diri dulu kita. Oh, Orang itu nggak tahu nanti siapa kita kan? Iya. Oke, Cocok. sebelumnya kita akan perkenalan diri. Saya Niko. Saya Renaldi. Wes, anak mana bang? Dan saya sendiri Mansur Situmorang. Saya Pinjam. Wes, Oke. Fansnya. bang ganteng ya. Saat ini kita akan membahas tentang masalah isu-isu yang sedang hangat di luar sana, yaitu PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ada nggak efek bagusnya, efek negatifnya bagi kalian semua? PPKM, kalau PPKM sebenarnya kan pembatasan ya sebenarnya intinya itu. Iya. Iya pembatasan. Artinya kan orang nggak apalagi ya nggak intensitas orang keluar rumah itu kan nggak tinggi, ya kan? Iya berkurang. Kurang interaksi orang berkurang. Tujuannya apa? Ya menekan kurva tadi. Apalagi kasus harian Indonesia kan yang tertinggi kan, udah top, nggak top Asia Tenggara lagi, Top Dunia. global ya, top global gitu. Jadi untuk apa ya, turun dari gelar top global kita harus menerapkan PPKM. Cuman sekarang menjadi pertanyaan besar itu PPKM itu sampai kapan? Kalau Iya. kita lihat secara logika normal kita, ya PPKM berakhir kalau kurvanya turun. Menurun ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kurva turun? Itu menjadi pertanyaan kita sekarang bersama-sama. Nah, menurut saya, ya tidak dalam waktu dekat ini. Berarti ada mungkin rencana akan diperpanjang lagi mungkin ya. Ya kan beberapa hari yang lalu kan kita dengar sendiri kan ada perpanjang sampai tanggal 2 Iya tanggal 2 bulan Agustus kan, bulan Agustus. Nah, setelah itu kan mungkin pemerintah lihat apa perkembangannya kan. Kalau nggak turun, ya mungkin diperpanjang Panjang lagi. lagi. Tapi mudah-mudahan lah diturunkan kan, karena kita juga berdampak juga ya, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa kemana-mana, kayak di apa lah, kayak di karantina ya. karantina secara tidak langsung gitu. Iya. Itu dampaknya banyak, apalagi kan sama orang-orang yang menggantungkan hidupnya itu Di harus rumah. dengan di rumah-rumah dengan aktivitas sehari-hari dia bisa untuk hidup di situ kan. Untuk hidup ya, kayak pedagang harus jualan di luar dong. Iya. Nggak mungkin kita bilang WFH, work from home kan, dari depan laptop dia jualan apa, jual salur kelontong dari apa, kan nggak mungkin. Atau jual ikan dia kan nggak mungkin di rumahnya dikasihnya taruh semua ikan asin gitu kan, bawa semua nanti rumahnya. Jadi kan dia harus ada interaksi dengan pembeli dan penjual di sana kan. Nah itu kan Kita rindu suasana itu juga ya. iya memang rindu itu berat tuh. Teringatnya gini bang, bicara PPKM kita ini kan, yang aku nilai dan aku lihat di media-media itu beda-beda itu tanggapan-tanggapan atau statement dari pemerintah ini. Contohnya tuh. Maksudnya kabinet-kabinetnya Pak Jokowi kan, yang A statement begini, yang B statement begini, kayak nggak satu Komando ya. komando gitu.
aku keliru gitu, yang amatir ini keliru, rakyat biasa ini keliru, yang mana yang benar, yang mana harus didengarkan gitu. Semua yang kalian bilang itu benar sih, kayak saya lah sepertinya kayak berdagang. Saya kebetulan berdagang monja atau pakaian bekas di Sambu. Sambu ya bang? Ya, Sambu. Sambu ini ada panjangannya nih. Apa nih? Sambu? Sarang manusia buas, itulah Sambu. Tapi keuntungannya manusia buas kan, bukan hewan buas, bukannya. Buas yang arti sebenarnya itu adalah buas. Kalau kalian ke Sambu itu kalau belanja itu bisa berubah menjadi buas karena melihat harga-harga yang Jadi pengen beli gitu ya? itu dia. Iya, jadi Karena pengen beli karena harganya pun mereng, sesuai kualitas kantong. bagus. Sekarang itu sangat terasa, apalagi pas awal-awal PPKM ya, memang ditutup total nih Sambu. Tutup Nggak bisa ada total. kegiatan untuk jual beli dagangan. Nah di situ Tunggu dulu bang, ini Sambu itu kan luas. Jangan kita menyebar informasi yang kurang kan. Bagian Sambu mana gitu bang yang ditutup? bagian Sambu pajaknya khususnya itu Pajak monja. pajak monjanya, Oh. dan ada di depan Jalan Rupat itu dekat bersebelahan lah dengan pajak monja kita. Iya. Itu ada barang-barang pecah belah. Oh itu ditutup juga Itu ya? Bang? juga ditutup juga kemarin pas PPKM yang awalnya dari tanggal 12 sampai tanggal 20 tuh yang kemarin. 20 lalu. 20 lalu itu ditutup total. Jadi di sini ya saya mau Mewakili lah Bang. Suara ya misalnya saya bilang mewakili suara rakyat pedagang Sambu monja. Monja. Monja di Sambu. Kenapa aturan ini sebelumnya harusnya pemerintah ini harusnya ada sosialisasi dulu dong tentang PPKM. PPKM ini apa, tujuannya untuk apa. Baru yang kedua, pemerintah ini harus membuat pedagang ini paham apa yang dilakukan mereka. Jadi PPKM ini untuk ini, tujuannya ini, harus kayak gini. Jadi pedagang Sambu itu tidak menerka-nerka apa sih sebenarnya. Jadi pemerintah itu bisa juga jadi memiliki citra buruk jadinya di mata para pedagang karena tidak memberikan sosialisasi sebelumnya. Dan yang lebih parahnya sampai sekarang nih belum ada nih bantuan yang bisa diterima oleh pedagang-pedagang Sambu. Abang pribadi belum ada berarti ya belum menerima ada bantuan sedikit pun. Mulai dari zaman Covid Pak, kalau bisa. Saya belum ada menerima bantuan sedikit pun, dan saya pun tidak meminta bantuan juga, cuma kalau ada boleh. saya juga boleh. Kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa Pak, kita masih bisa kok. Tahu lah ya. Jadi Tahu tanam dalam diri anjing. jadi itu sih dampak PPKM yang paling terasa bagi para pedagang, khususnya Pedagang monja. Sambu lah, monja di Sambu ya. Iya, karena minat orang turun, akses jalannya pun susah. Iya. Jadi serba salah juga, ditutup, penghasilan tidak ada, dibuka, ya penghasilan Tetap. juga tidak ada juga. Jadi tidak ada solusi di aturan ini sebenarnya, tidak ada solusinya. Jadi kita minta solusi lah yang terbaik untuk kedua belah pihak sekarang. Tolonglah pemerintah didengarkan. Wajib didengar. Pemerintah pasti tahu. Pastinya apa yang pemerintah terjadi. tahu. Pasti tahu Kalau cuma dong. tahu nggak peduli. Iya. Mungkin lagi positif thinking aja kita bang. Mungkin lagi nyusun strategi biar dimana dananya ini nggak lari ke perut yang nggak sesuai. Maksudnya Benar melenceng ya. iya. Sebenarnya perut yang A loh yang membutuhkan dana ini tadi, bantuan ini Jangan malah sampai- lari ke perut B. Keliru ya. Jadi kalau Bang Venceng gimana nih Bang? Kalau soal kritik dan saran abang lah terhadap PPKM ini tadi. Ya kalau memang ya seperti yang bilang tadi kan, kalau memang pembatasan apa tujuan dari PPKM itu untuk membatasi, kemudian untuk menurunkan kurva, ya aspek yang lain kan harus dipikirkan juga kan, nggak mesti apa aspek kesehatan aja. Iya. Karena kalau kita bicara masyarakat tuh banyak lah, ada sosialnya, ada ekonominya, dan segala Budayanya. macam. Iya banyak. Nah, apalagi kan kalau kita buatlah pembatasan satu pasar, nah itu sudah menyentuh aspek ekonomi. Nah,
mending real aja kan. Kalau memang dibatasi tidak ada yang mau beli dagangannya, ya bagaimana cara orang itu bisa bertahan kan, bertahan sampai batas waktu yang ditentukan. Apakah dia harus disokong kebutuhan dasar? Paling tidak kan kebutuhan dasar kan. Iya kan, karena setiap orang kan harus hidup, dan orang kan hidup sebenarnya dia bekerja. Nah ini sekarang tidak bekerja, jadi hidupnya terancam. Itu secara dasarnya kan. Ya, bagaimana biar orang itu tetap hidup? Jadi dikasih bantuan, setidaknya kebutuhan pokok lah. Nah untuk menyokong hidup ya butuh bantuan. Karena cuma yang bisa membantu sekarang ya cuma pemerintah juga. Ya iya, ya sebagai otoritas yang bertanggung jawab di suatu wilayah kan mereka. Kira-kira seperti itu. Tapi serba salah juga. Kenapa itu bang? Kalau cuman bantuan makanannya, jadi anak-anaknya yang sekolah kayak saudara kita ini kan Bang Niko kan. Iya ini harusnya sudah bisa ke tahap seminar proposal Iya. kan jadi terganggu. benar-benar. Biaya untuk terganggu kan. Ya dimana ya lewat dari video kita yang amatir ini kan bang, kita menyuarakan juga apa yang dirasakan kawan kita. Saudara-saudara kita. Dimana kenapa sih, jangankan kenapa sih, ini hanya satu yang diminta bantuan dari bahan pokok seperti abang bilang tadi, itu masih janggal, yang artinya belum nyampai ke semua perut yang membutuhkan. Dimana pandemi ini bukan hanya memikirkan soal perut, belum lagi kredit motornya, biaya kuliah anaknya, sekolah anaknya. Ini memang harus patut didengarkan sama orang kaya yang punya apa namanya, Kuasa. kampus, punya kuasa dalam kampus ya. Dimohonlah Pak Bu, kami yang mahasiswa ini kan jangan terlalu ditekan soal SPP yang selalu memberatkan, gak boleh ujian kalau belum bayar SPP gitu. Itu Karena kena batin. Karena sebenarnya Bu, kami bukan nggak mau bayar SPP. Memang gak ada uang. Karena memang nggak ada uang Bu. Kalau ada uang, susahnya uang susahnya ngasih Ibu, Bapak. Tinggal kasih berapa sejuta, kalau ada yang kasih. Ya karena kami membutuhkan ilmu. Gak mungkin juga kita tantang. Iya juga sih, sebenarnya masalah yang harus dipikirkan juga itu untuk para pemangku kebijakan lah, untuk mengeluarkanlah satu kebijakan yang baik untuk kedua pihak kampus maupun pihak mahasiswanya. Karena nggak hanya saya pastinya di sini, pasti banyak di luar sana mahasiswa yang tidak bisa ikut ujian, Yalah, tidak sama nasibnya ikut lah. Seperti seminar proposal atau melanjutkan skripsinya hanya gara-gara masalah dana. sangat-sangat banyak. Yang gimana sekarang ini udah memang penyakit virus yang udah menjangkit seluruh dunia loh. Iyalah bang, kalau menurutku sih bang, di pandemi ini memang harus, sebenarnya kita harus besar-besarkan sifat kepedulian manusiawinya lah. Jangan lagi memikirkan untuk Atau keuntungan mungkin- pribadi. Atau mungkin ini bisa bertahan sampai 2023 mungkin. Itu mungkin, tapi kalau kita siapa yang mau bang? Janganlah bang. Mengingat Janganlah bang. setahun depannya ada pemilihan besar-besaran juga. Yang mau mendaftar jadi DPR. Enggak lah, ini jadi sampai tahun presiden. 2022 ini. 2023 dibuka karena kan kampanye. Semoga lah hoax ada itu bang. Bilang karena terlalu banyak melakukan kontak seksual bang, meningkatnya COVID-19 ini. Itu mudah-mudahan Mungkin hoax ya. nggak jarang, nggak prokes dia bang, nggak pakai masker, kayak mana cium. Dia nggak jaga jarak dia bang. Jangan Jaga dulu, jarak. ini nanti ngomong lagi dia. Kayak gini dia bang, jaga jarak. Kayak Terbang di udara lah itu lah. ngengkol kan celana bang. Harus prokes dia bang. Itu memang ada kemarin di artikel ya. Heeh. Baca kemarin itu memang itu udah disuruh Kia kalau memang mau melakukan hubungan intim ya harus pakai masker katanya. Emang aneh-aneh sekali. Jadi
si boynya gimana bang? Si boynya Mungkin si boynya pistolnya gimana? Pakai masker juga. itu saya tidak tahu. Vaksin ini fungsinya sebenarnya untuk apa nih? Bagi Abang Pencen lah dulu yang sudah divaksin kemarin. Ada Ya pertama kan kalau divaksin ya ditusuk kan. ya Tusuk dimarahin tusuk. Suntik. Bang. Oh, suntik. Sini ada Ya tusuk. disuntik. Ya. Jadi agak sakit dikit lah, kayak digigit semut. semut api yang paling ganas ya di dunia ya. Jadi enggak lah. Nah, santai aja. Jadi kalau menurut aku ya dari yang gue baca-baca itu, vaksin itu sebenarnya Tapi ternyata dulu vaksin apa? Jenis apa? Sinovac. Sinovac ya. Oh, Sinovac ya kira-kira. Jadi kayak ini vaksin itu sebenarnya ada kemarin ilustrasinya. Dia itu virus yang sudah jinak kan, kemudian disuntikkan ke tubuh. Jadi dia memicu daya tahan tubuh kita. Ibaratnya kan tubuh orang manusia itu kan Berbeda-beda kekuatan udah ada imunnya nih. sistem imunnya, Ya. sistem imun, udah. Jadi kan ini kan virus baru, jadi disuntik vaksin. Jadi sistem imun itu dia mengidentifikasi virus ini bagaimana, jadi bisa menghadapi virus itu bagaimana dengan contoh virus yang disuntikkan ke kita. Yang sudah dijinakkan. Sudah jinak. Nah kemudian ketika kita sudah divaksin, bukan berarti kemungkinan kita tidak terkena COVID itu tidak ada, tapi perbandingannya orang yang sudah divaksin dengan tidak divaksin, orang yang sudah divaksin itu lebih baik Masa pemulihannya ya, Bang? ya pemulihannya itu lebih baik daripada orang yang belum Vaksin. kira-kira begitu. Nggak tahu sebagai kayak resiko-resiko seperti resiko kematian lebih kecil lagi. Intinya itu memperkecil resiko lah ya. Iya, memperkecil resiko. Jadi sebenarnya itu untuk untuk agar pertahanan tubuh kita itu lebih siap gitu. Iya. Lebih terlatih lah, ikut training lah dulu dia kan. Jadi kalau datang lagi musuh yang sama, dia sudah bisa menghadapi. Iya. Tapi beberapa daerah ada nih contoh kegagalan vaksin tersebut, Bang. Gimana itu? Oh, mungkin aku potong ya bang, itu nggak ranah kita, mungkin bagian kesehatan lah yang dapat menjelaskan itu. Oke, minggu depan kita undang ya. Iya. Kesehatan. Mana tahu ada, mohon bapak ibu, mana tahu kan ada yang bersedia. Ingin. Iya, untuk menjelas, yang artiannya mengedukasi. Tentang pastinya vaksin. ini kan video disebar oleh kita dari kita untuk publik. Yang artiannya adalah dong yang mengedukasi tentang vaksin yang apa tadi bang? Kegagalan vaksin. Yang aku lihat dan aku baca di media sosial itu banyak kali mengeluhkan mengapa misalnya mengurus KTP diminta surat sudah vaksin, datang ke tempat vaksin diminta KTP. Yang mana duluan coba ini? Bola-bola ya. Yang mana duluan coba yang bisa teruruskan ini bang? Ya kan? Mungkin aku masih keliru lah dalam hal ini kan. Mana tahu ada yang bisa jelaskan Amatir lah di kita bawah kolom komentar. Mana tahu ada saudara-saudari yang Bisa bersedia untuk menjelaskan gimana sih sebenarnya kan, atau ada yang aku yang kurang pahami dalam hal itu tadi gitu. Ya bisa juga sih, pasti ada orang yang kayak Mansur nih, pasti ada yang bingung kan saat mau ngurus KTP minta surat vaksin, saat mau vaksin harus banyak KTP ya kan. Tapi nanti mungkin seketika, semoga lah jangan ya, pas mau mendekati apa ini kan pemilihan ini ngebut kali tuh ngurus KTP yang 15 tahun mungkin dikasih KTP untuk tapi semoga jangan lah. Nah, Jangan. demokrasi kita kan bersih. Iya, demokrasi itu Indonesia. Bagus loh. Demokrasi. Paling bersih. Paling bersih. Asia, sedunia. Amerika aja kalah itu. Kelas dong. Masih kalah jauh lah itu. Masih kalah jauh. Kita demokrasi yang paling bersih. Itu dia.
Money politik tidak ada di Indonesia. Nggak ada. Tidak ada. Nggak berlaku. Money politik nggak Tidak ada. ada. Dari dulu nggak ada itu. Hoax tuh. Hoax itu. Hoax itu semua. Aku udah ngalami. Dengan Udah ngalami dapatnya. Tapi bang, kalau yang mau kusuarakan lewat dari video kita ini kan, ya terkhususnya lah kepada yang terhormat lah bapak ibu yang mempunyai yayasan, sekolah tinggi atau apalah itu yang tempat wadah untuk mencari atau mendapatkan ilmu pelajaran gitu. Ya semoga jangan terlalu dibebani, bukan dibebani, memang kewajiban untuk membayar SPP, uang sekolah gitu kan. Tapi kembali coba mikirkan keadaan sekarang ini gitu. Aku fokusnya ke situ aja, jangan terlalu menekan lah supaya kamu nggak bisa begini-begini, kamu nggak bisa ujian kalau kamu belum membayar SPP kamu, cicilan ke 2 atau 3 gini atau ke 4. Itu sebenarnya fatal sebenarnya. Si mahasiswa atau si siswa ini nggak bakalan pergi, dia nggak mungkin dia nggak bayar sini pindah dia ke sekolah sini. Mana bisa pindah ke sini karena harus ada surat apa kan, surat pindah dari sekolah yang apa pertama. Gitu juga. Masa iya misal aku kuliah di kampus A, aku karena terbebani kampus A ini harus menekankan saya untuk membayar SPP. Jadi saya memilih untuk pindah ke kampus B. Gak mungkin, pasti aku mulai ngulangin dari awal. Kalau aku nggak nerima surat pindah dari kampus awal ini tadi. Jadi nggak ada niat untuk pindah atau segala macam untuk meninggalkan kewajiban untuk membayar SPP. Pasti dibayar. Tapi saat ini pandemi yang sangat brutal lah untuk mengoyakkan semua kantong kita, di mana kita nggak bisa untuk membayar semua Untuk apa yang bertahan hidup aja pun bersyukur ya. untuk kewajiban membayar per bulan, per tahun, per semester. Ya semoga ada toleransi lah kepada bapak ibu yang mempunyai yayasan pastinya kan, karena itu sangat mempengaruhi mental juga, banyak beban pikiran jadinya. Sedangkan saya selaku anak yang dibiayai orang tua merasakan kayak keberatan dalam tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban bayar SPP tadi tuh. Gimana orang tua yang mengais rezeki tadi, gimana orang tua saya yang harus keluar dari rumah untuk cari uang bayar SPP ku tadi. Mungkin itu nggak dipikirkan atau nggak jadi pikiran orang bapak ibu yang mempunyai yayasan bang, tapi ya coba untuk memakai Sisi kemanusiaan. iya kemanusiaan ya, yang harus lebih dahulukan lah begitu. Tidak berpengaruh PPKM berarti sama Bung ya. Berat Jangan nangis Bung, jangan nangis. salah bang. Jangan nangis. Banyak kali kalau dengar PPKM ini Agak apa? Makin nangis nanti. jangan nangis ya, jangan sampai nangis. Kita harus semangat menjaga imun kita juga kan, kestabilan daya tahan tubuh. Iyalah, semoga kita tetap sehat selalu. Jadi kesimpulannya dari PPKM yang kita bahas selama ini Iya, di diskusi ini, berarti PPKM ini sebenarnya adalah bentuk aturan yang sangat baik untuk pasti memutuskan, baik. mengurangi, memutuskan Iya. rantai penyebaran virus Iya, COVID. benar. Namun implementasinya di lapangan masih amburadul. Nah, benar. Di mana ada Di mana satgas ada yang petugas tidak yang- memakai humanisme. Ya, Tidak dalam terlalu arogan lah, mengedukasi. bisa dibilang. Dan ada juga yang sampai terkena denda, ada yang sampai masuk penjara, rela harus di penjara. barang dagangannya pun diangkat. Jadi semoga kedepannya jika pun ini berlanjut, tapi semoga tidak ya, tapi jika pun ini berlanjut ya tadi saran kami harusnya betul-betul diberikan dengan cepat, tepat sasaran, biarpun sedikit tapi semua bisa merasakan bantuan Iya, dari benar. pemerintah. Jadi sekian dari kami tentang untuk itu saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat, tetap mematuhi prokes 5M dan jangan lupa bahagia hari ini. Sekian dari kami diskusi amatir.